Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Dan sekarang saya masih ada di Probolinggo, di daerah Desa Klenang Kidul, Banyuanyar, Probolinggo. Saya ada di kandang, di mana kandang ini ada ada yang untuk produksi susu, juga ada untuk yang breeding yang mengarah ke seni juga nih teman-teman. Jadi di sini nanti mungkin kita bisa lihat bareng-bareng. Jadi di sini ada kandang, ya dua kandang sih, cuman dia nggak jadi satu tempat. Jadi ada dua lokasi kandang khusus breeding yang mengarah ke seni, dan juga ada kambing susunya. Nah di sebelahnya juga memang khusus produksi susu, sampai ada ruang produksinya juga yang sesuai dengan SOP untuk produksi susu yang baik dan benar itu seperti apa. Nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kita lanjut, kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Oh ya, jangan sampai ketinggalan juga perjalanan saya keliling-keliling di daerah Probolinggo. Saya mau jalan-jalan, mau ngelihat farm-farm yang lagi on fire di daerah Probolinggo, yang bisa juga untuk bersaing di kelas nasional. Dan ya pokoknya Probolinggo udah bangkit lagi lah. Ya, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Kita seperti teman-teman lihat, ini di sini dulu. Di sini ada beberapa kambing yang memang untuk produksi kambing peranakan Etawa yang mengarah ke seni ya teman-teman. Tapi di kandang sebelahnya, di balik tembok ini ada kandang lagi yang fokusnya untuk ke kambing perah. Dan di sana ada 3 kambing yang memang literaturnya kita bisa tahu memang untuk produksi susu. Ada Sanen, ada Alpin, ada Anglo-Nubian juga. Nanti lebih jelasnya kita langsung tanya ke beliau aja teman-teman. Jadi kandangnya ini tetanggaan ya, temboknya berseberangan dan di tengah sini jalan. Di sini mungkin bisa dijelasin ini kenapa kok kandangnya, mungkin ada mekanisme tertentu atau bagaimana? Ya Mas Amin, jadi kita melakukan ini kandang berseberangan, ini kandang A. Jadi kandang A ini untuk khusus kandang produksi untuk breedingnya. Jadi dia mulai darah, seleksi darah baik kambing perah ya atau kambing PE, itu untuk proses darah, kawin sampai bunting, sampai lahiran ada di kandang A. Setelah itu, khususnya kambing perah anaknya umur 10 hari baru pindah ke kandang B induknya untuk kita perah ke kandang produksi. Oke, sekarang kita kepoin kandang produksinya dulu. Sekarang kita lihat kandang produksi yang ada di Profarm. Di sini ada beberapa kambing yang ada di luar, bukan beberapa ya, cuma 2 sebetulnya yang di luar. Ini mungkin kita bisa lihat ini salah satu kambing yang basicnya juga kambing susu, kambing memproduksi susu. Ini namanya apa ini? Saya soalnya kurang paham. Ini salah satu kambing pejantan kita untuk teras susu, kambing Alpin Mas. Kambing Alpin? Alpin ini. Ya, ini salah satu pejantan kita. Ini kambing Alpin. Kita punya 3 pejantan. Itu apa aja? Jadi ini kambing Alpin, terus ini ada kambing Anglo Pera. Anglo Pera ya, yang sudah terjadi cross lah ya. Ya gitu, ini genetik perah juga. Dan unggulan kita yang ini, nah, ini kambing ini Sanen ini. Ini Sanen, full ini blood Sanen, pure breed. Pure breed. Ini pure breed nih teman-teman. Jadi pure breed ini. Ya. Bedanya apa sih full blood dengan pure breed? Sebenarnya itu kalau menurut saya ya, salah juga dikoreksi, itu pemahaman aja. Pemahaman aja. Sebenarnya kalau indikatornya bahwa asli, bahwa ini Sanen, bapaknya Sanen asli, ibunya juga Sanen asli. Ya, jadilah lahiran di sini pure breed lah. Pure breed. Ya, breedingan murni lah. Breedingan murni antara Sanen ke Sanen. Antara full blood dan full blood. Ya, full blood dan full blood. Mungkin full blood mungkin ada yang ngomong dari import datangnya. Nah, bapaknya ini memang import full blood. Jadi induknya pun juga full blood import. Full blood import juga. Begitu kawin terus keluar ini sebutannya pure breed gitu kalau di sini. Gitu, ya, oke, siap. Gitu. Di sini ada ini apa ini? Ini hasil anak-anak dari kambing perah kita, dari cross, dari beberapa pejantan ini ya. Dari 3 pejantan itu tadi. Ya, jadi ini ada anaknya Anglo Pera. Oh ya, ini ciri khasnya kupingnya sih ini teman-teman. Di situ jantan. Oh, nah, ini jantan? Ya, ini jantan, ini Sapera, anaknya Arjun. Nah, ini Sapera.
Itu. Nah, Ini jantan semua? Ini ada satu jantan, lainnya betina ini. Oh, oke. Ini umur 4 bulan, Mas. 4 bulan, nanti ini tahap ke seleksi nanti. Induknya apa? Induknya sapera? Induknya ada sapera, ya katakanlah bilang F1. Ada yang induknya dari Jawa Randu sama Senduroan. Oh, oke. Pokoknya selain mencetak kuantitas dan kualitas juga diperhitungkan nih teman-teman. Bukan diperhitungkan sih, malah prioritas kalau untuk kualitas susu itu. Soalnya di sini ada ruang untuk produksi susunya. Maksudnya untuk pengolahan susunya. Jadi kebetulan mau coba merah, Mas. Kenapa? Ada mau merah satu ini di perah. Oh, iya boleh, monggo. Ayo, Mas John. Saya soalnya suka yang merah-merah gitu. Maksudnya susu kambing gitu loh, susunya. Nah, ini kambing-kambing yang sudah produksi, Mas. Ya. Di sini rata-rata kalau per ekor itu berapa liter? Kita minimal rata-rata 1,5, Mas. 1,5. Jadi Merahnya pagi sore ya? Pagi sore. Kita sudah mulai evaluasi, seleksi. Jadi kita 1,5 rata-rata. Tapi dari indukan-indukan yang produksi, kita mulai 1,5, ada yang juga 3 liter keluar. Oh, tapi itu 1,5 itu di average-nya rata-ratanya. Ya. Kita kan produksi sudah 10 sampai 15 ekor lah. Hari ini kebetulan bulan ini 12 ekoran. Terus kalau untuk pakannya, kalau kambing susu ini apa ada khusus atau gimana? Pakannya sebenarnya nutrisi, kita berikan nutrisi yang cukup dan seimbang. Jadi kita berikan complete feed jadinya. Jadi seratnya kita pakai kering-keringan untuk kangkung kering seratnya. Terus tambah konsentrat yang sumbernya sumber protein. Protein yang lebih dominan ya. Dominan, jadi kayak kacang hijau, kacang kedelai giling, CGF, terus polar. Dan banyak formula lainnya untuk melengkapi semuanya itu. Oke, jadi ya sebetulnya nggak ribet kok teman-teman kalau untuk melihara kambing susu. Yang penting nutrisinya tercukupin lah. Nah untuk kalau kita nyari, misalkan ada teman-teman yang ternak di suatu daerah, mungkin bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di daerah itu ya mungkin ya. Benar. Mungkin ada yang bikin tempe atau apa, itu kan bisa kepake semua atau limbahnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat kambingnya yang nah ini teman-teman yang mau diperah, ini lagi diturunin. Ini salah satu yang keluar 3,2 liter per hari. Iya? Ya, ini sapera ya. Wush. Ini F1. Sapera F1. Ini jantannya ada di sini? Jantannya ini tidak ada di sini, saya dapatkan dari peternak. Oke. Dia langsung tahu loh. Ya, otomatis dia, Mas. Di situ. Loh. Ini kok dia langsung tahu ke jalan ke sini loh teman-teman loh. Ini mungkin bisa dilihat ambingnya sama putingnya ini, masya Allah tuh. Ini tadi pagi udah diperah? Belum diperah. Oke, siap. Ini sekarang kita mulai. Biasanya ini keluar berapa liter? Ini keluar 3,2. Stabilnya 3,2. 3 sampai 3 liter 200 stabilnya dia. Oke. Di sini dia baru laktasi pertama. Oh, pertama. Di situ. Oke. Berarti ini sapera F1. Sapera F1. Dengan indukan sapera juga. Dengan indukan enggak? Indukannya waktu itu saya dapatkan informasinya Jawa Randu. Berarti pejantannya masih sanen full blood. Dugul kebetulan, full blood dugul. Oke. Jadi for informasi aja teman-teman, ada sanen yang tanduknya kayak gitu, ada juga yang dugul nggak ada tanduknya. Ini kameramennya sudah kode-kode gini-gini terus. Jadi biar diperah aja. Ya, monggo, perah, Mas. Kita buktikan. Ini 3 liter atau gimana? Loh, ini dikasih apa ini? Ini untuk ini standar SOP untuk melakukan perah, Mas. Jadi untuk hygiene sanitasi, kebersihan, ya kan, untuk kenyamanan ternak juga kita berikan bahwa ini untuk pakan untuk penguat tambahan sebelum diperah. Terus ini ada namanya campuran air sama iodin untuk sterilisasi awal. Oke. Campuran air sama iodin, terus ini pembilasan air bersih. Ini air bersih, air bersih. Ini untuk iodin tadi. Ya, iodin. Oke. Baru kita bilas, kita keringkan. Gitu. Oh, jadi enggak biasanya ini namanya mengantisipasi enggak perengus bakteri, ya, untuk antisipasi bakteri. Di situ. Jadi perah itu enggak asal perah loh, teman-teman. Kadang kan kita kalau merah kambing biasa itu habis makan cuci tangan langsung perah gitu aja. Jadi kondisi ternak ini kan dikondisikan bagaimana harus nyaman, Mas. Selain ternak harus nyaman, ya yang merah terlebih. Yang merah ini harus tenang, ini nyaman. Kalau yang merah ini ada masalah sama nggak dikasih istrinya,
Loh, Mas. Wah, agak Iya toh, Mas. pusing juga ini. Nah, ini dia nih teman-teman. Nah, cara merahnya pun juga nggak sembarangan nih, bisa dilihat. Tarik-tarik, tinggal Nggak ditarik-tarik kayak sapi gitu ya, enggak ya? Enggak. Jadi harus dikunci, perah begitu. Oke. Ini 3 liter nih, Jadi ini per hari keluar lebih minimal 3 liter. Kalau pagi ini biasa keluar 1,9 atau 2 liter. Oh, total Per hari. Oke, Ya. Terus siap. baru sorenya antara 1 liter, 1,1 begitu. Wah. Ini luar biasa banget nih teman-teman. Ini pelajaran baru. Ini untuk saya juga, yang saya share ke teman-teman juga, bahwa kalau merah kambing itu, kalau untuk kita jaga apa ya, higienisnya, apa kalau bahasanya itu? Sterilnya, kambingnya juga supaya jauh dari bakteri. Ternyata nggak tahu-tahu kambing dicancang, dikasih makan terus diperah, enggak. Ternyata Termasuk botol ini Mas, alat perasarannya Mas Amin. Jadi botol ini dikondisikan bahwa lubang ini standarnya minimal inilah di sisi kita. Karena mengurangi bakteri. Ya kalau terlalu lebar, ya cepat. Nah, setelah diperah biasanya langsung proses ke Setelah diperah sini, kita tuang masuk di milkran. Milkran ada, sebentar saya ambilkan Mas. itu ternyata merah itu bukan ribet ya teman, bukan ribet, tapi ada SOP-nya, ada karena kan nanti konsumennya tuh bukan hanya dari peternak ke peternak, tapi bisa langsung ke customer end user juga. Jadi ini Mas, Nah ini, jadi setelah perahan dari situ, ada milk can-nya. ya kita towing di sini. Ya kita masukin sini. Di sini kita kondisikan bahwa serentak perah menjaga di sini penampungan lah, penampungan sementara tidak lebih dari 2 jam. Baru nanti kita proses ke ruang produksi. Oke, dan ada ruang produksinya nih teman-teman. Ini kayaknya lagi produksi juga di dalam nih. Ya kebetulan lagi produksi. Oke, siap. Kalau ini alat apa ini? Ini alat pemanas untuk sterilisasi botol. Oh, sterilisasi botol ya. Jadi ini Botolnya masuk ke juga dalam disterilisasi botol. nih teman-teman. Jadi kalau mau cari susu, saya sarankan ke Profam aja lah sudah. Mau butuh supplier berapa aja disikat apa enggak nih? Soalnya kita lihat higienitasnya juga beliau istilahnya nggak sembarangan gitu loh, nggak sembarangan asal perah terus habis itu masuk botol, masuk freezer, biasanya kan gitu. Ya kita belajar Mas, berusaha untuk istiqomah, untuk konsisten menjaga kualitas susu Mas. Betul betul. Ya. Wah ini Jadi hasil dari susunya itu kualitasnya stabil, sesuai kata nutrisinya. Terlebih ternak-ternak kan dari perawatan nutrisi pola pakan juga. Oke siap. Sekarang kita masuk ke ruang produksi, keluar atau masuk pintu tutup kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini teman-teman lagi produksi Mas. Nah ini dia nih teman-teman, mungkin bisa dilihat. Ini teman-teman lagi produksi. Nggak apa-apa. Nah, ini tim kepala produksi, tim kita. Oke siap. Ya jadi Bapak Unik. Ya ini apa ahlinya ahli, intinya inti nih. Wah, ahli. Di backup oleh ini panggilannya Pak RT. Pak RT. Nah, mohon izin. Nah ini. Nah ini sama suhu kita Mbah No. Nah ini kebetulan ini proses rasa-rasa. Oh ini proses ini ya, bikin rasa-rasa ya? Rasa-rasa. Oke siap. Nah, tadi yang alat yang di luar tadi Mas, itu kan ini sambungannya untuk sterilisasi botol. Coba. Ini nun sewu nih Pak, malah ganggu nih saya ini. Amit nun sewu ini. Nah, nggak apa-apa Mas, masuk aja. Ini jadi biar bisa dilihat ini alat untuk sterilisasi botol. Aja diambil gambarnya, mungkin ini tempat untuk jangan ngamuk juga kalau pegang kamera. Ini sterilisasi botol. Sterilisasi botol. Ini susunya setelah diproduksi setelah produksi masuk ruangan ini. Masuk mesin ini. Ini mesin apa ini? Sterilisasi, pasteurisasi. Ini pasteurisasi nih teman-teman mesinnya. Jadi nah mungkin bisa dijelaskan. Pak Unik. Ini kalau susu yang masuk ke sini sistemnya seperti apa? Jadi susu ini kita panaskan pada suhu 70 derajat. Setelah pada titik 70 kita apa istilahnya, bakteri kita matikan dengan kejut listrik. Kejut listrik. Jadi insya Allah kalau sudah melalui proses ini susu sudah steril, nggak mudah basi lah. Tanpa pengawet pun insya Allah sampai pada suhu kulkas ya bisa sampai 10 hari.
Bisa sampai 10 hari. Tanpa pengawet ya ini ya. Tapi biasanya kalau kambing itu maksimal untuk ditaruh di kulkas tuh berapa hari susu kambing? Kalau susu kambing normal sebelum proses pasteurisasi normal di kulkas pendingin biasa, itu tidak lebih dari 3 hari sudah bermasalah. Karena dia kecuali frozen ya. Kalau frozen mungkin sebulan ya, freezer itu bisa sebulan lah. Itu misalkan habis diperah, tahu-tahu langsung masukin botol, taruh di freezer. Freezer itu sebulan. 1 bulan. 1 bulan kalau nggak keluar masuk. Tak beku ya. Tapi kalau habis diperah normal terus ditaruh ruang pendingin itu tidak lebih dari 3 hari. Dengan adanya di proses pasteurisasi ya tentunya kita sudah ini pengingat ini. Pengingat untuk SOP ya, terlebih tim dari Pak Unik sama teman-teman di sini ini. Nah, kalau udah pasteurisasi ini berapa Pak Unik? Pak Unik kurang lebih bisa 10 hari. 10 hari. Bahkan kalau di suhu ruangan kita sudah riset lebih seminggu ya. Suhu ruangan biasa enggak. Paling kurang suhu ruangan biasa 2 hari. Ya, di situ. 2 hari. 2 hari normalnya. Enggak maksudnya kalau di suhu ruangan mungkin sekitar di 27 derajat. Ya, dari situ itu normal 2 hari punya kita. Tapi kalau di pendingin biasa bisa sampai 10 hari. 10 hari di situ. Tapi kalau di freezer bisa sampai 1 bulan. Lebih, bahkan lebih. Posisi beku bisa 2 bulan maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Posisi beku ya. Oke, jadi ya apa ya? Susu ini ternyata nggak sembarangan teman-teman. Jadi nggak tahu-tahu diperes, dimasukin botol, habis itu nanti ditaruh kulkas, bukan freezer loh. Ditaruh kulkas nanti makanya seminggu lagi. Itu bermasalah susunya ya. Iya Mas. Jadi proses ini ya. Susu ini kayak bener-bener merawat bayi lah. Iya, tapi kan apa ya, kalau kita ngelakukannya emang sudah tahu SOP-nya, insya Allah ndak inilah ya, ndak sembarangan. Dan ini semuanya terjaga nih di sini teman-teman. Di sini ini tempat cucian juga. Oh ya, ini kalau untuk ruang produksi memang biasanya tidak boleh ada sudut yang siku ya biasanya. Ya, ada sudut siku. Semuanya sudah SOP. Nah, ini semua sudah SOP nih teman, SOP pabrik nih teman-teman. Dan di dalam ini yang berproduksi tidak boleh lebih dari 3, maksudnya sudah bertiga ini. Kalau normal sudah fokusnya bertiga aja. Jadi maksimal terjaga nih teman-teman. Nggak ada sudut ruangan yang siku dan memang semuanya dibikin standar apa? Standar nasional Indonesia. Walaupun ruangannya seperti ini. Nah ini teman-teman. Ini salah satu produk yang sudah jadi. Ini salah satu. Ini kalau ininya namanya Sukam ya? Iya, Sukam. Ini langsung ke end user gitu atau masih ada ininya? Kalau kita kebetulan Mas, jadi kita pengembang untuk marketingnya kita sudah ada tim juga. Jadi ini Sukam, ini produksi Sukam kita kan ada rasa vanila, ada coklat, ada leci, kopi, mocha dan hazelnut plus strawberry. Sama pasteurisasi yang asli. Yang original. Nah ini kita end user langsung ada Mas. Ya, jadi setiap produksi ini kita semingguan produksi kurang lebih 15 liter per can itu kali 8 can. Oh, ya, berarti itu sekali produksi 120 liter ya. Wow. Ya, 100 sampai 150 liter lah. Ya, per seminggu itu. Nah, itu pasarnya sudah otomatis sudah kita langsung ke end user juga, terus kita punya reseller juga. Resellernya juga kirim ke Bali ada, Palangkaraya juga, ke Jakarta. Ya, Malang di Jenengan juga ada, gitu ya? Batu juga ada, gitu loh. Wah, di situ. Bisa nih saya jadi reseller. Siap. Di Mondoroko Malang ada. Malang di Mondoroko. Mondoroko, Singosari. Singosari. Oke. Nanti ya insya Allah bisa lah Jenderal Tani jadi reseller juga. Barangkali ada yang mau cari. Soalnya biasanya kalau dari produsen begitu masuk Jenderal Tani itu harganya 2 kali lipat. Nah, kan ada teksnya nanti di situ. Enggak bercanda. Oke, kita langsung ke selanjutnya aja. Ini Pak, ini mohon maaf saya ganggu. Oke, teman-teman, mungkin untuk video di sesi kambing perah ini kita closing dulu karena kita harus lihat untuk di kandang sebelahnya. Karena banyak pembahasan supaya durasi juga nggak terlalu panjang. Mungkin kita pecah jadi beberapa video. Nanti kita juga mau ngorek-ngorek background beliau. Kenapa kok Mas Faisal ini mau gitu loh terjun ke kambing ini? Apakah ada faktor tertentu yang ada memang
beliau menargetkan sesuatu di situ ataupun seperti apa kita nggak tahu, nanti kita sharing-sharing dengan beliau aja. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, saya closing dulu untuk video kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.